di Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ke Waalaikumsalam. Puskesmas pagi hari berkunjung. Pelayanan ramah masyarakat senang. Digitalisasi jadi penopang di ujung. Manajemen informasi menguatkan puskesmas Jadi kata ya. berkembang. Ya. Mantap. Ya. Oke, Baik, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu dalam melaksanakan webinar dari serial Pedoman Kerja Puskesmas Cluster Manajemen. Jadi kita sudah beberapa bulan ini ya Bapak Ibu melaksanakan rangkaian webinar, workshop untuk bisa berdiskusi begitu terkait dengan pedoman dari manajemen cluster manajemen dan juga apakah implementasinya nanti memang visible dari pedoman tersebut. Jadi artinya pedoman yang kami sampaikan ini masih sangat terbuka bagi Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan penyempurnaan sebelum nanti kita finalkan. Kita rencanakan mudah-mudahan bisa akhir tahun ini. Gitu. Tapi kami masih punya 2 bab lagi nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan minggu depan bisa selesai sehingga kita harapkan nanti akhir tahun atau awal tahun sudah bisa dipublish ya ke Bapak Ibu semua. Dan kami juga mengagendakan narasumber ya Bapak Ibu dari Puskesmas agar nanti bisa kita sama-sama berdiskusi sinkron antara pedoman dan juga implementasinya sehingga ketika pedoman itu di publish begitu maka implementasinya memang memungkinkan karena sudah ada contoh konkretnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oh suaranya terlalu kecil. Ya. Ya, baik. Jadi saya akan menyampaikan Bapak Ibu sebentar saya share screen. Ya, jadi Bapak Ibu ini manajemen informasi digital Bapak Ibu ini bab ke-7 dari 9 bab pedoman kerja klaster manajemen. Nah, di mana nanti Bapak Ibu manajemen sistem informasi digital ini berada di bawah klaster manajemen yang bertugas begitu mengelola terselenggaranya sistem informasi yang terintegrasi, yang andal, yang tepat waktu gitu ya Bapak Ibu, agar sistem informasi di wilayah kerja Puskesmas, di dalam gedung Puskesmas, di luar gedung Puskesmas, di jaring Puskesmas, itu bisa mendukung target-target pembangunan kesehatan juga peningkatan mutu layanan Puskesmas. Jadi saja Bapak Ibu Puskesmas setiap hari ya Bapak Ibu ya melayani masyarakat mulai dari kunjungan masyarakat Puskesmas dilayani di poli-poli, di klaster-klaster, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan penyuluhan, ada kegiatan dalam gedung, luar gedung, ada kegiatan manajerial gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya stok obat, vaksin dan sebagainya. Kemudian tentu setiap kegiatan tersebut menghasilkan data.
baik itu data pasien, data layanan, data program gitu kan. Nah, jika data ini tidak dikelola dengan baik, maka puskesmas tidak mendapat gambaran utuh ya Bapak Ibu dalam mengetahui kondisi kesehatan di wilayah kerja. Nah, disinilah peran dari penanggung jawab klaster manajemen, khususnya dari nanti PIC, dari pelaksana dari manajemen informasi digital ini menjadi sangat penting gitu ya Bapak Ibu. Mengelola data tadi. Kemudian nanti bagaimana data dan sistem informasinya itu berjalan dengan baik. Dan tentu saja Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya ini nanti pelaksana dari manajemen sistem informasi digital mengacu kepada perundangan yang berlaku ya Bapak Ibu, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, kemudian PP, pelaksanaan undang-undang, kemudian juga Permenkes penyelenggaraan puskesmas, Permenkes sistem informasi puskesmas juga, termasuk nanti ada Permenkes terkait rekam medis elektronis, Permenkes tentang telemedicine. Nah, itu referensi regulasi yang menjadi acuan dari pelaksana manajemen informasi digital. Dan dalam hal melaksanakan tugasnya nanti, Bapak Ibu, produk yang perlu dihasilkan tentu dalam setiap tahapan siklus manajemen puskesmas. Mulai dari tahap perencanaan, ini nanti tentu perlu menghasilkan bagaimana dokumen perencanaan dari sistem informasi digital, Bapak Ibu. Termasuk nanti dokumen analisis kebutuhan data, analisis aplikasi gitu ya Bapak Ibu ya, rencana pengembangan atau pemeliharaan sistemnya, kemudian perencanaan sumber daya pendukung yang lain ya Bapak Ibu. Kemudian dalam tahapan penggerakan pelaksanaan, nah ini nanti pelaksana manajemen informasi ini memastikan begitu operasionalisasi dari sistem informasi digital, penginputan gitu tepat waktu lengkap gitu kan Bapak Ibu, kemudian pengelolaan data tim serta tindakan laporan dan informasi pelaksanaan kegiatan puskesmas. Nah, dalam tahapan pengawasan pengendalian ini nanti pelaksana manajemen informasi menghasilkan data antar jejaring gitu ya Bapak Ibu ya, antar klaster, antar fasilitas gitu di wilayah kerja puskesmas. Kemudian adanya keamanan, privasi data. Jadi pihak-pihak yang mengelola data itu perlu menjaga, meningkatkan keamanan data. Kemudian tadi pemanfaatan pengawasan data secara real time, kemudian juga data itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga bahkan data itu bisa meningkatkan akses layanan, misalnya nanti menggunakan telekesehatan, telemedicine gitu, kemudian bahkan bisa menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kepuasan pasien, juga tentu efisien dalam hal biaya Bapak Ibu, karena dengan digital ini akan mengurangi gitu paperless, dokumen berkurang dan tentu biaya-biaya juga berkurang. Ya. Jadi Bapak Ibu pertama-tama Satu Sehat, ini Satu Sehat ini platform Satu Sehat ini bukan sekedar aplikasi ya Bapak Ibu, tetapi dia adalah suatu jadi pintu masuk Bapak Ibu agar data pelayanan yang dicatat ini nanti dapat terhubung, terbaca dan dimanfaatkan secara nasional. Jadi dengan Satu Sehat ini cita-cita kita bisa membaca gambaran situasi kesehatan, sumber daya kesehatan dari wilayah ya, baik itu kami nanti mendapat data nasional, kami mendapat data per provinsi, Bapak Ibu juga demikian bisa mendapat data di wilayah kerja secara utuh, karena dengan Satu Sehat ini kita berharap seluruh fasilitas kesehatan jejaring Bapak Ibu di puskesmas itu bisa terkoneksi sehingga gambarannya utuh, seluruh penduduk di wilayah kerja, seluruh keluarga di wilayah kerja bisa
terekam begitu, teranalisa dalam Satu Sehat ini. Nanti tentu pelaksana dari kerja berbasis data ya Bapak Ibu. Jadi agar tidak lagi dipandang sebagai satu kewajiban, tetapi tidak berhenti sebagai data klinis ya Bapak Ibu, tapi juga menjadi informasi manajemen gitu. Jadi nanti pelaksana dari manajemen informasi ini dapat menyajikan data capaian pelayanan, bahkan tren penyakit dan sebagainya ini untuk bisa digunakan dalam rapat-rapat manajemen ya Bapak Ibu, dalam rapat perencanaan, rapat momen penggerakan pelaksanaan, juga dalam pengendalian kinerja. Nah ini tentu ketika Satu Sehat ini sudah mendapat koneksi dari jejaring di wilayah kerja Bapak Ibu, tentu ini akan sangat mudah. Jadi dengan menerapkan Satu Sehat ini, Puskesmas tidak hanya menjalankan kewajiban digital, tetapi juga memperkuat peran dalam penghasil data kesehatan yang berkualitas. Jadi data dari Puskesmas itu sendiri, termasuk nanti Pustu gitu ya Bapak Ibu, PKDK, kemudian di wilayahnya ada klinik, ada praktek mandiri, begitu, ada laboratorium, ada apotek, ada rumah sakit. Nah ini tentu akan sangat baik begitu bagi Puskesmas jika semua terkoneksi Satu Sehat dan akan menjadi satu dashboard yang bisa dimanfaatkan tadi dalam manajemen Puskesmas. Mulai dari tadi menyajikan data untuk perencanaan kegiatan, kemudian nanti penggerakan pelaksanaan kegiatan, misalnya nanti ada tren penyakit dan sebagainya, kemudian juga pengendalian kinerja dengan capaian-capaian target. Ya, kemudian Bapak Ibu untuk Satu Data Indonesia ini merupakan satu upaya nasional ya Bapak Ibu untuk memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah termasuk nanti Puskesmas memiliki standar yang sama, kemudian datanya dapat dipertukarkan dan dipercaya ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma kebijakan tetapi panduan agar data kita benar, rapi dan juga bermanfaat. Nah, di tingkat Puskesmas ini tentu peran dari klaster manajemen dalam hal ini nanti pelaksana manajemen informasi digital ini memastikan bahwa setiap klaster begitu, setiap unit memahami pentingnya satu data begitu ya Bapak Ibu. Kemudian memastikan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, dilaporkan, tetapi juga dimanfaatkan. Dan terkait dengan satu data ini Bapak Ibu tentu akan Puskesmas ini menjadi menjadi produsen data ya Bapak Ibu terkait dengan Satu Data Indonesia, termasuk nanti Satu Data Kesehatan Bapak Ibu. Jadi melalui penerapan Satu Data Indonesia ini tentu budaya kerja di Puskesmas juga berubah. Data tadi tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi juga bagaimana Puskesmas itu memaknai data itu menjadi satu instrumen yang dapat membuat kita bekerja lebih efektif, lebih transparan, dan juga berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait ini nanti di dalam pedoman disampaikan terkait penyelenggaraan Satu Data Kesehatan, siapa penggunanya begitu, kegiatannya berupa apa, misalnya nanti dalam perencanaan wali data kesehatan itu kegiatannya seperti apa, kemudian pengumpulan data oleh kita misalnya Puskesmas sebagai produsen data kesehatan, kemudian nanti ada tahapan pemeriksaan data kesehatan yang dilakukan oleh wali data dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti dituangkan kurang lebih kebijakan dari Satu Data Indonesia juga termasuk Satu Data Kesehatan Bapak Ibu. Jadi Satu Data Kesehatan ini nanti Bapak Ibu data yang dihasilkan Puskesmas baik dari layanan-layanan
kemudian juga dari program-program atau dari manajemen. Nah, ini prinsipnya nanti ada standar datanya, ada metadata yang jelas, ada interoperabilitas antar aplikasi, serta keamanan kerahasiaan. Jadi disinilah nanti peran dari pelaksana manajemen informasi digital ini untuk memastikan proses-proses ini Bapak Ibu berjalan tertib, berjalan konsisten dan sesuai regulasi Bapak Ibu. Nah, terkait sistem informasi satu data kesehatan ini di Puskesmas berarti nanti sumber pencatatan Puskesmas dalam hal satu data bidang kesehatan tentu menjadi produsen data utama ya Bapak Ibu. Produsen data utama dan tentu Puskesmas sebagai koordinator dari penyelenggara layanan primer, nah dia juga mengkoordinasikan produsen-produsen data lainnya, klinik yang ada di wilayah Bapak Ibu, tempat praktik mandiri, bahkan apotik gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada lab, itu termasuk apa namanya kan di cluster manajemen hayo-hayo nih satu data bidang kesehatan. Mas, saya yakin semua yang hadir di sini pasti sudah memiliki sistem informasi manajemen Puskesmas ini, di mana ini merupakan tulang punggung dari pengelolaan data Puskesmas yang berisi sekali lagi data pelayanan, data manajemen, yang mana ini nanti perlu peran dari seluruh klaster ya Bapak Ibu untuk melaksanakan proses ini secara tepat waktu, penginputan, kemudian tadi kelengkapan data. Nah, disinilah nanti pelaksana dari manajemen informasi digital. Jadi ini merupakan alat utama ya Bapak Ibu dalam mendukung proses saat pelayanan berjalan. Nanti ada petugas-petugas mulai dari pendaftaran gitu ya Bapak Ibu, kemudian nanti rekam medis, kemudian nanti petugas di klaster, kemudian nanti bahkan di apotek gitu kan menginput data ke dalam satu sistem, kemudian disimpan dan juga di apa namanya dianalisis, direkap, dianalisis. Nah, pelaksana dari manajemen informasi digital ini nanti kurang pas misalnya dari inputan data di pendaftaran atau di klaster lainnya gitu. Nah, ini nanti pelaksana dari informasi digital ini perlu memberi pendampingan Bapak Ibu terhadap input data. Nah, untuk alur pencatatan pelaporan di klaster manajemen Puskesmas ini kurang lebih gambaran sederhana seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam pedoman disampaikan demikian dalam gedung maupun luar gedung, kemudian nanti data dikompilasi, diverifikasi, dan dianalisis secara sederhana tadi, kemudian nanti dilaporkan gitu kepada tentu penanggung jawab klaster manajemen, kepada kepala puskesmas, juga kepada puskesmas itu sendiri dalam momen misalnya lokakarya mini atau rapat internal gitu Bapak Ibu, sehingga ini menjadi satu siklus pencatatan pelaporan yang bukan hanya input lengkap gitu, tapi juga dimanfaatkan tadi ya Bapak Ibu dalam hal siklus perencanaan kegiatan puskesmas, nanti dalam hal penggerakan pelaksanaan kegiatan, misalnya target belum tercapai, juga nanti dalam hal pengendalian kinerja. Jadi mulai dari unit layanan, dari klaster, pencatatan rutin, dikompilasi, diverifikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini alur layanan ini kurang lebih ya tentu akan menghasilkan data Bapak Ibu dengan satu sistem informasi puskesmas terkoneksi begitu, maka ini akan menjadi alat yang baik buat manajemen puskesmas. Jadi data dari klaster 1 yang warna kuning, misalnya di registrasi, kemudian nanti layanan masyarakat yang perlu layanan klaster 2, 3, warna biru, warna merah, kemudian di feedbackkan lagi kepada penginputnya gitu ya Bapak Ibu, kepada klasternya.
dari puskesmas juga di-feedback-kan lagi kepada nanti jejaring, ini Pustu, tapi kalau nanti ada klinik, ada praktik mandiri yang membantu terutama program prioritas, nah ini termasuk yang di-feedback-kan, kemudian data itu ditindaklanjuti. Ini menjadi sebuah siklus dari pemanfaatan data. Tentu data ini bisa untuk tadi Bapak Ibu, dan kinerja, pengawasan pengendalian kinerja. Ya. Dan Bapak Ibu, seiring perkembangan teknologi tentu dalam sistem informasi digital ini kita juga perlu memberi rambu ya terkait telekesehatan, telemedicine. Jadi puskesmas juga sangat mungkin sekarang memanfaatkan telemedicine, telekesehatan, khususnya bagi daerah-daerah yang wilayah penduduk yang agak jauh dari puskesmas, walaupun jauh, dengan teknologi telekesehatan ini bisa merasakan bagaimana misalnya dilayani dokter gitu, walaupun dokternya nggak nyampe dusun gitu ya Bapak Ibu, tapi dengan telekesehatan ini tentu nanti akan menjadi bisa Bapak Ibu. Jadi puskesmas bisa memberi contoh apa namanya Izin admin, di semua admin. jauh dari puskesmas. Ya, nah ini kurang lebih pengaturannya Bapak Ibu tentu mengacu kepada Permenkes Telemedicine. Pada beberapa wilayah ini sudah diuji cobakan begitu ya Bapak Ibu, sedang diuji cobakan pemanfaatan USG dengan umpan balik kepada masyarakat melalui WhatsApp di seluruh puskesmas. Dan bahkan nanti dari alat-alat yang ada di puskesmas Bapak Ibu bisa menjadi satu instrumen untuk misalnya konsultasi ke rumah sakit gitu ya Bapak Ibu, ke dokter spesialis, sehingga walaupun masyarakat itu jauh dari rumah diberikan saran oleh dokter spesialis yang jauh di sana seperti itu, atau dokter puskesmas memberi saran, memberi obat kepada masyarakat yang jauh di dusun dengan konsultasi ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dari telemedicine tadi, telekonsultasi, kemudian satu sehat, satu data, ini rekam medis elektronik tentu sebagai fondasi utama ya Bapak Ibu dalam sistem informasi pelayanan. Jadi ini dengan RME ini puskesmas dapat meningkatkan mutu pelayanan, mempercepat secara akurat. Untuk pelaksana klaster manajemen artinya pelaksana sistem informasi, manajemen sistem informasi digital ini untuk memastikan penerapan RME ini memang berjalan tertib, tadi kemudian tepat waktu gitu ya Bapak Ibu, lengkap, kemudian juga aman datanya, sehingga ini nanti mendukung kebutuhan dari pelayanan yang dibutuhkan oleh tadi siklus manajemen P1, P2 juga P3. Kurang lebih ini Bapak Ibu, jadi di pedoman disampaikan dan pelaksana pendampingan jika nanti ditemui misalnya belum lengkap, belum di-input gitu ya Bapak Ibu ya, supaya datanya akan baik, memberi gambaran kondisi kesehatan di wilayah kerja secara utuh. Ya. Dan demikian Bapak Ibu kurang lebih yang dituangkan dalam bab 7 manajemen informasi digital, dan tentu kita perlu mengukur apakah kinerja dari kemudian sudah punya pencatatan elektronik terintegrasi sama dashboard PWS, kemudian sudah punya pencatatan elektronik terintegrasi sama Satu Sehat gitu. Jadi dari pelaksana manajemen sistem informasi, dari penanggung jawab klaster manajemen, nah kita mengusul kemampuan kita, kemampuan daerah secara bertahap begitu. Tapi prinsipnya seluruh jejaring EKTP, PKDK, UKBM didorong untuk memiliki pencatatan elektronik. Didorong juga untuk terintegrasi dengan sistem informasi puskesmas.
dalam hal ini dashboard PWS, agar kita juga mendorong Puskesmas membuat satu dashboard PWS. Kemudian kita juga mendorong seluruh FKTP memiliki interoperabilitas dengan Satu Sehat, agar tadi satu data kesehatan, satu data Indonesia itu bisa kita dukung agar kita memiliki pemantauan wilayah tempat yang akurat gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti kami masih menerima masukan Bapak Ibu sehubungan dengan hal ini. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan melihat bagaimana ini Puskesmas Ngaglik, kemudian Puskesmas dari Mamuju bisa berbagi, menerapkan sistem informasi digital. Jadi kalau artinya mereka nanti bisa gitu ya Bapak Ibu, ini otomatis harusnya bisa juga Bapak Ibu, walaupun misalnya saat ini belum begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu. Ini terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, menanam data menuai makna. Cakep. Diolah tepat jadi keputusan. Informasi digital Puskesmas kita, dukung manajemen dan mutu pelayanan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya kembalikan Mas Ardi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Nima Dedia yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait sistem informasi digital yang ada di Puskesmas. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita akan memasuki sesi paparan Ngaglik 2. Monitor, Dok. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sekali lagi, suara saya biar didengar, Pak. Lumayan jelas, Dok. Ya, Dok ya. Kepada narasumber yang pertama yaitu Dr. Sri Mudianto dari Puskesmas Ngaglik 2, waktu dan layar dipersilahkan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, para peserta workshop manajemen Puskesmas dalam seri manajemen manajemen sistem informasi digital. Bapak sekalian yang hormati, mohon klarifikasi terlebih dahulu bahwa di dalam player tertera Dr. Sri Mudianto. Ini mohon maaf, basic saya seorang nutrisionis. Saya bukan seorang dokter, tapi saya seorang nutrisionis yang diberikan amanah untuk menjadi kepala Puskesmas di Ngaglik 2. Pada kesempatan hari ini, saya sangat tersanjung sekali diberikan amanah untuk kita sharing terkait tentang manajemen sistem informasi digital. Yang mana nanti akan kita sampaikan sekilas beberapa hal di Puskesmas kami di Puskesmas Ngaglik 2, yang mana kemarin pada beberapa hari yang lalu dari tim Kemkes, salah satunya adalah kemarin komandani Dr. Diah, yaitu ke Puskesmas Ngaglik 2, yang mana kita sharing. Sehingga hari ini saya didaulat untuk berbagi informasi. Sekilas beliau mengatakan perkenalan dari saya. Mohon maaf untuk PPT-nya yang share dari sana atau dari kami, Bapak Ibu. Boleh Pak, dari Bapak juga. Bagaimana, Dok? Mau izin, Dok? Ini PPT-nya belum Halo? bisa ke-share. PPT-nya belum bisa di-share. Sebentar ya, Dok ya. Saya coba bantu backup.
Boleh dibantu dikirimkan lagi, Dok, materinya, Dok? Ya. Halo. Cek, cek. Cek, cek. Sebentar ya, Dok ya. Kita membantu share. Ini nih. Kurang. Gimana, Pak? Itu. Oh iya. Cek, cek. Cek, cek. Ya. Sekali lagi untuk datanya bisa dibantu di-share. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu sekalian? Ya. Terima kasih dibantu karena dari kami Oh, daerah Toro. sekali lagi dibantu share screen karena di kami tidak disebut, belum bisa disetujui, Mbak. Apakah suara saya Sebentar ya, Dok, sedang masih kami pelan sekali? share screen, Dok. Halo? Dengar. Terdengar, Pak. Cek, cek. Halo? Apakah suara saya bisa didengar lebih jelas? Pak, Bapak, lebih jelas ini, Pak. Nggak Bisa, usah Pak. pakai mikrofon, lebih jelas ini, Pak. Mantap. Siap. Ya. Jelas, Pak. Lebih jelas tidak pakai mic, Pak. Peserta yang lainnya di mute, izin. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan atau ketidaknyamanan terkait dengan hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas mandat yang diberikan kepada saya. Saya akan berusaha untuk memaparkan terkait dengan puskesmas yang berkualitas, terjangkau, dan berdaya saing menuju masyarakat Sleman yang berbudaya hidup sehat. Itu visi dari Puskesmas se-Kabupaten Sleman. Dengan dukungan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan implementasi manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berdaya saing. Dan yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat untuk berbudaya hidup sehat melalui optimalisasi lintas program dan lintas sektoral. Adapun tata nilainya adalah yaitu Gayuh Wusodo.
Ini kita raih dengan melakukan profesionalisme, disiplin, dan kerjasama. Adapun budaya pemerintah yang ada di Kabupaten Selam, khususnya juga DIY adalah satria, yaitu selaras, akal budi luhur, teladan, rela melayani, inovatif, yakin, dan percaya diri, serta ahli profesional. Ini sekilas profil puskesmas kami di Ngaglik 2, yaitu ke wilayah kerja kami 3 kelurahan, yaitu Donoarjo, Sariharjo, Sukoharjo, dengan KK sekitar 14.678 KK, jumlah penduduk estimasi sekitar 45.605 jiwa. Next. Ya, akreditasi puskesmas, kami mulai akreditasi tahun 2015 dengan status madya, di reakred tahun 2018 dengan status utama, dan alhamdulillah di reakred lagi 2021 dengan kondisi kami paripurna. Struktur organisasi yang mengacu daripada ILP, yaitu kita mengacu PMK nomor 19 tahun 2024, kita yaitu ada klaster manajemen, klaster kesehatan terutama ibu dan anak dan remaja, klaster dewasa lansia, klaster penanggulangan penyakit, surveillance dan counseling, serta lintas klaster. Ini mungkin saya kira sama dari seluruh Indonesia. Klaster manajemen ini adalah ada P1 perencanaan, yang kedua P2 penggerakan pelaksanaan, yang ketiga adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Perencanaan ini adalah tahapannya membentuk tim, mengumpulkan data dari PK, SPM, PKP, dan lain-lain. Terus kita juga ada aduan dan kebutuhan masyarakat, melalui terutama kita penjaringan dari SMD, MMD, serta survei kepuasan masyarakat ini merupakan output. Lanjut yaitu diproses, kita ada analisa data. Yang kedua, analisa masalah berdasar sudut pandang masyarakat. Yang ketiga, perumusan masalah. Ini meliputi identifikasi masalah, urutan prioritas, dan cara penyelesaian. Semuanya ini terdapat dalam dokumen PTP kami. Dan outputnya adalah Renstra Puskesmas, serta RUK maupun RPK. Dokumen perencanaan ini bisa dilihat, kita ada laporan hasil SMD MMD, laporan survei kepuasan masyarakat dan keluhan, analisa hasil kebutuhan masyarakat, dan laporan PTP. Penggerakan dan pelaksanaan atau P2 ini adalah satu terkait dengan komunikasi internal. Bulanan, rapat klaster maupun melalui WA group di puskesmas, yaitu Puskesmas Pungawa. Yang eksternal ini adalah kita melalui penjaringan atau masukan adalah melalui lintas sektoral Kapanewon. Ini adalah Milinsek, Musrenbang, terus koordinasi pimpinan Kapanewon, koordinasi program, serta melalui grup terutama Forum Muspika di Kapanewon Ngaglik. Upaya memperoleh masukan dari masyarakat, ini kita seperti setelah kita sampaikan sekilas, kita ada SMD, MMD. Yang kedua, survei kepuasan masyarakat, pertemuan lintas sektoral, keluhan dari kotak saran, serta penjaringan saran melalui media, yaitu kita ada IG, ada WA, maupun ada beberapa dari Google Review maupun Google Drive dan Google Form yang kita sebar. Pemantauan, pengendalian, dan penilaian, ini bisa dilihat, kita ada audit internal, juga ada rapat tinjauan manajemen. Sarana puskesmas, kita ada puskesmas dan merupakan puskesmas rawat jalan, kita ada 2 puskesmas pembantu, Sariharjo dan Sukoharjo, terdapat rumah dinas 2 unit, serta sarana parkir yang cukup lumayan, baik itu roda 2, roda 4, serta ada terutama sarana keamanan, yaitu adanya pagar keliling yang cukup lumayan bagus. Sarana puskesmas, ini kita ada sistem kelistrikan, kita ada PLN, ada genset, yang kedua kita ada PABX di semua unit, 1 line telepon HP,
Sistem ventilasi, ini kita ada jendela, exhauster, HEPA filter, sistem gas medik ada 15 tabung gas oksigen, sistem proteksi petir ada 1 penangkal petir, sistem proteksi kebakaran kita ada 7 gas pemadam kebakaran, sistem koneksi internet kita ada 2, yaitu 1 internet, 1 unit SST, sistem sanitasi kita ada sumur, IPAL maupun TPS limbah. Serta transportasi kita 2, 1 ambulan, 1 pusling. Sistem informasi penunjang yaitu yang terkait dengan digitalisasi, yaitu di pendaftaran kita punya APM, Anjungan Pasien Mandiri. Di pencatatan pelaporan kesehatan pasien kita ada Smart Dinkes yang baru saja dipatenkan. Ini terutama untuk dari Kemenhub, yaitu diakui terutama tentang kekayaan intelektual. Data pelayanan klaster, ini ada Smart Dinkes Sembada, ada ASIK, klaster 1, ini aplikasinya banyak sekali, ada dataset, Smile, SIKD, SIMDALEV, e-Kinerja, SIMTEPA, SIMPEK, Renbud, INM, SIP, SIMARDA, SIMUNA, SIMANJA, Krishna, SIPD, serta Google Drive terutama untuk jejaring. Klaster 2 ini ada EPGBM, ada SIMKIA, ada SIMUNDO, ada WebKesga, ada MPDN. Klaster 3 ini ada Kesga DIY, ada PIS-PK, ada SITB, ada SIHA, ada SIHAPI, ada SIM PTM Keswa. Serta untuk yang di klaster 4 kita ada ESTP, SITB, SIHA, SIHAPI, HSP, SIKLIM, SIS-TBM, EMONEF daripada EMONEF TPU. Dan lintas klaster kita ada punya SISRUT maupun SIHA. Itu adalah sistem informasi penunjang yang berupa aplikasi yang sebagian besar kita laksanakan di Puskesmas Ngaglik 2. Ini dari hasil, terutama adalah dari SIMKIA Sembada bisa dilihat seperti ini, terutama untuk ANC. Ini yang mendukung terutama SPM 123. Terus juga kita di web ASIK. Nah, ini terutama capaian daripada CKG dan lain sebagainya. Dan juga ini adalah dari Smart Health. Ini bisa dilihat. Ini hasilnya adalah di Smart Dinkes. Bisa dilihat terutama kondisinya. Terus juga masih ada di catatan pelaporan. Ini ada kita ASIK ada 2, yaitu ASIK Mobile dan ASIK Web. Lanjut. Ya, sistem pencatatan yang lain yaitu kita ada laporan jejaring klaster 2 melalui Linktree. Juga laporan jejaring klaster 3 melalui Linktree. Ini bisa dilihat. Kita punya terutama dokter di wilayah Puskesmas Ngaglik 2. Ini juga kita ada pertemuan jejaring. Next. Kegiatan bersama jejaring Puskesmas yang mana ini juga kita lakukan melalui grup kader, juga kita melalui koordinasi grup jejaring Puskesmas, bisa dilihat komunikasi kita. Juga MONEF kunjungan langsung ke jejaring. Ini terkait dengan penggunaan terutama di BPM maupun di beberapa klinik yang ada di wilayah kami di Puskesmas Ngaglik 2. Kegiatan bersama jejaring ini juga terkait dengan CKG, yaitu kita melakukan CKG massal di beberapa kelurahan. Ini salah satunya adalah di Sariharjo. Tadi kita sampaikan ada 3 kelurahan. Juga kita melakukan screening CKG terkait dengan karyawan hotel di Hyatt di Utara Monjali. Juga kita melakukan screening CKG terhadap karyawan, terutama di Karma Vilas Yogyakarta. Di samping itu juga kita mengadakan kegiatan screening CKG di Pos Yandu, screening CKG karyawan Dinas Pariwisata, karena kita diminta untuk terutama membersamai kegiatan di Dinas Pariwisata, terus juga screening CKG siswa di sekolah. Hasil daripada CKG saat ini yang di Puskesmas Ngaglik 2 ini adalah
capaian kami sekitar 21,79%. Ya. Iya, ini sekilas terutama screening daripada CKG yang kita laksanakan, terutama di klaster 2, ini di usia 0 sampai 59, kita screeningnya sekitar 1.167, 100%. Ini di Baduta kita 277, di balita ini adalah 756, di anak usia sekolah 312, di anak usia sekolah 1.317, di remaja 2.498, dan di remaja wanita ini adalah 2.498. Itu data screening. Iya. Yang P3 dulu. Ya, P3 ini adalah meliputi pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Ini adalah tadi melalui audit internal dan eksternal. Internal melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Eksternal dilakukan oleh pihak eksternal Puskesmas dan tim TPCP dari Dinas Kesehatan. Adapun pengendalian ini menjamin kesesuaian standar mutu pelayanan Puskesmas. Dilakukan pengendalian apabila terhadap ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Adapun penilaiannya adalah penilaian kinerja Puskesmas, yaitu dalam dokumen PKP. Yang kedua, pengukuran standar pelayanan minimal, yaitu dalam laporan SPM. Ini bentuknya adalah dari P3 tadi, yaitu log min bulanan, log karya min bulanan, RTM, audit internal dan pengawasan oleh tim TPCP dari Dinas Kesehatan. Cara melakukan penilaian daripada kinerja Puskesmas ini adalah dibentuk tim kecil di Puskesmas ini untuk melakukan kompilasi hasil. Yang kedua, dilakukan analisis. Yang ketiga, membuat rencana tindak lanjut. Yang keempat adalah penilaian hasil yang disampaikan ke dinas. Capaian kinerja Puskesmas Ngaglik 2 tahun 2025 data 2024. Ya, ini terutama terkait daripada indikator PKP Puskesmas ini ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan nomor 188/0007 DKS/1/2025. Adapun terutama indikator, yaitu yang pertama adalah pelayanan kesehatan. Ini adalah di klaster 2, bisa dilihat di sini ada 7 indikator di dalam PKP, yaitu cakupan pelayanan ibu, saya ulangi, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, persentase bayi usia 6 bulan mendapat asiklosis, prevalensi balita stunting, cakupan deteksi dini hepatitis pada ibu hamil, dan yang ke-9, cakupan balita diare mendapatkan tata laksana sesuai dengan standar. Adapun di klaster ketiga itu ada beberapa indikator, yaitu yang pertama cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif, cakupan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat, cakupan deteksi dini pada orang dengan masalah kejiwaan, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes, cakupan pelayanan pada usia lanjut. Klaster yang keempat, indikatornya adalah cakupan pelayanan kesehatan dengan, saya ulangi, cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, cakupan penanganan kejadian luar biasa KLB yang ditangani kurang dari 24 jam, cakupan penemuan kasus AFP minimal 1 kasus, cakupan penemuan suspek campak dan rubella minimal 5 suspek, cakupan desa STBM terverifikasi, cakupan tempat pengelolaan pangan atau TPP yang memenuhi syarat kesehatan,
cakupan pengelolaan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB, dan yang terakhir di klaster yang keempat ini adalah cakupan pemeriksaan malaria. Adapun indikator di lintas klaster adalah persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja puskesmas, persentase penyelenggaraan pelayanan kesehatan orang olahraga puskesmas, persentase hasil pemantapan mutu internal, terutama adalah PME, laboratorium pemeriksaan hematologi dengan kriteria baik, persentase intervensi lanjut program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga melalui Perkesmas, penggunaan antibiotik pada ISPA non-pneumonia, penggunaan antibiotik pada diare non-spesifik, dan yang terakhir di indikator lintas klaster adalah waktu tunggu layanan pemeriksaan laboratorium ibu hamil kunjungan 1 atau K1 kurang dari atau saya ulangi dari atau sama dengan 2 jam. Ya, di manajemen, nah ini cukup banyak. Manajemen inti ini adalah dokumen perencanaan 5 tahunan, dokumen perencanaan tingkat puskesmas, dokumen PK, penyusunan dokumen RPA definitif, RPA perubahan dan RPA perubahan definitif, dokumen identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, melaksanakan nilai, saya ulangi, melaksanakan mini lokakarya. Yang terakhir di manajemen inti adalah menyusun penilaian kinerja puskesmas atau PKP. Manajemen sarana prasarana dan alat kesehatan, ini indikatornya adalah pengumpulan laporan barang milik daerah atau aset dan persediaan tepat waktu sesuai dengan aplikasi pada berita acara rekon bulan dan semester, kartu inventaris ruangan atau KIT diperbarui dan terpasang pada setiap ruangan puskesmas, ada kartu stok barang, persediaan dan diperbarui pada setiap jenis barang, capaian kalibrasi alat kesehatan puskesmas sesuai dengan standar, capaian pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan puskesmas pada aplikasi ASPAK, dan terakhir dilakukan pemeliharaan alat kesehatan. Di manajemen ketenagaan yaitu capaian penerbitan PAK konversi jabatan fungsional di puskesmas. Selanjutnya, tenaga medis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan puskesmas memiliki SIP yang masih berlaku di tempat kerja. Ada pembagian uraian tugas dan tanggung jawab semua pegawai. Ada dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai. Adapun di manajemen kefarmasian adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran obat, regen, dan BMHP di kartu kendali pada setiap unit pelayanan, yaitu ada ruang farmasi, gudang obat, saya ulangi, gudang obat, ruang tindakan atau UGD maupun laboratorium. Ketersediaan jenis obat sesuai dengan 44 indikator ketersediaan nasional, ketersediaan jenis vaksin sesuai dengan 5 vaksin indikator ketersediaan vaksin nasional, sesuai dengan formularium puskesmas atau Forpus dengan formularium kabupaten atau Forkap. Di manajemen keuangan ini adalah ada laporan pertanggungjawaban bulanan, ada laporan keuangan semesteran, dan penyerapan anggaran. Di manajemen sistem informasi digital yaitu ketersediaan rekap medis elektronik atau RME, dan juga pengelolaan aktif media elektronik online puskesmas. Manajemen ketatausahaan ini adalah ada laporan bulanan puskesmas tepat waktu, ada laporan tribulan tepat waktu (DALEV), laporan tribulan tepat waktu terutama SPM, maupun laporan semester tepat waktu atau BMD. Iya. Terus yang tadi adalah tahunan tepat waktu. Di manajemen jejaring, prosentase institusi pendidikan dasar, terutama SD SMP sederajat yang mempromosikan kesehatan, terlaksananya pertemuan jejaring puskesmas, dan peserta persentase posyandu aktif. Di mutu puskesmas ini ada indikator mutu, terutama adalah kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, dan terutama juga keberhasilan pengobatan pasien TB, semua kasus sensitif obat atau SO, ibu hamil yang mendapatkan ANC sesuai dengan standar, dan kepuasan pasien ini di indikator mutu.
Selanjutnya adalah di sasaran keselamatan pasien. Ini ada mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif atau kepatuhan petugas melaksanakan komunikasi efektif verbal pada saat serah terima pasien rujukan eksternal menggunakan form SIBAR dan TPK. Selanjutnya, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, terutama adalah semua obat LASA ataupun atau HIC. Ada di pelayanan kefarmasian diberi label maksimal +3 hari sejak obat datang. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar, terutama adalah kepatuhan petugas melakukan verifikasi penandaan time out sebelum tindakan atau prosedur. Klaster selanjutnya adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Ini adalah indikator PKP yang telah dilaksanakan atau ditetapkan per tanggal 2 Januari 2025. Ini hasilnya adalah bisa dilihat, terutama kami di klaster 2, ini cakupan per 20 Desember ini baru mencapai 84,68. Di klaster 3 ini adalah 99,10, di klaster 4 adalah 99,09 dan di lintas klaster adalah 88,64. Adapun di klaster manajemen yang meliputi 9, terutama manajemen, ini adalah terutama di manajemen inti puskesmas kita baru mencapai 9,57. Alhamdulillah masih terbaik. Manajemen sarana prasarana dana dan alat 9,50, manajemen ketenagaan adalah 8,50 dan yang lain semuanya sudah terutama hasilnya adalah 10. Ini terutama hasilnya dari klaster 1, 2, 3, 4, terutama kita posisinya adalah 92,88, ini kategori baik, dan di manajemen puskesmas ini adalah 9,73, ini baik. Cakupan SPM ini bisa dilihat dari 12 SPM, terutama kita yang kurang atau belum mencapai 100 adalah di pelayanan kesehatan pada usia dasar dan juga adalah pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Ini adalah angkanya 97,54 dan yang di usia lanjut 94,58. Yang lain adalah kita kondisinya sudah 100%. Ini PISPK kami, terutama IKS-nya kondisi kita 2023 ini adalah 0,55. Alhamdulillah cukup lumayan, progresnya cukup lumayan baik. Ini kegiatan PISPK bisa dilihat. Next. Ini inovasi yang kemarin kita ikutkan pas terutama Apkesmi, kita punya pos loper koran, ini terutama terkait hipertensi. Ini adalah pos bindu untuk kelola hipertensi dengan kontrol teratur dan minum obat rutin. Tadi adalah penjabaran daripada pos loper koran. Lanjut. Kebijakan mutu. Seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Itu adalah kebijakan mutu di kami. Hasil dan data dan informasi di Puskesmas Ngaglik 2, yaitu tadi sekilas screening sudah kita sampaikan tadi. Ini screening usia, terutama di klaster 3, ini yang usia dewasa ini 10.721, di hamil adalah 7.253, di lansia 3.027, dan di lansia risiko tinggi adalah 1.055, dan ini cakupannya adalah 100% semuanya. Ya, saya ulangi, total untuk CKG di Puskesmas Ngaglik 2 sampai bulan Desember awal ini adalah 21,79. Oh ya, saya ulangi ini. Oh ya,
Saya ulangi, ini adalah screening ILP-nya. Saya ulangi, yang 12,79 adalah 21,79. Ini adalah yang CKG. Terus yang ILP-nya. Saya ulangi, ini adalah hasil dari kondisi smart dinkes kami yang merupakan salah satu inovasi unggulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ya, untuk screening per desa bisa dilihat kondisi kita baik itu dari Sariharjo, Donarjo maupun Sukoharjo, ini paling tinggi di Sariharjo. Terus capaian screening terutama di klater 2, ini yang paling tinggi adalah di HT dan di obesitas. Terus screening di klater 2 ini adalah paling tinggi di HT juga di obesitas. Screening di klater 3 ini paling tinggi juga sama, yaitu di HT dan obesitas. Terus juga screening lansia. Ini sama kondisinya, yaitu di HT dan obesitas. Adapun 10 besar penyakit, ini adalah yang pertama hipertensi, yang kedua pemeriksaan dan penyelidikan umum pada orang-orang tanpa keluhan atau melaporkan diagnosis. Yang ketiga DM tipe 2, yang keempat perawatan lanjut bedah lain, yang kelima batuk, keenam myalgia, yang ketujuh nasofaringitis akut atau common cold, yang kedelapan pengawasan kehamilan normal, yang kesembilan ketidaknormalan pembacaan tekanan darah tanpa diagnosis dan nekrosis pulpa. Itu hasil 10 besar penyakit dari terutama aplikasi Smart Dinkes Mbada tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait paparan hari ini. Untuk itu mohon nanti masukan serta sharingnya dari Bapak Ibu sekalian peserta workshop pada hari ini. Dari saya banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini saya tutup dengan pantun, yaitu makan mangga di bawah pohon jati. Cakep. Manis tunggu memikat. Kesehatan pasti meningkat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada narasumber kita yang pertama, Dr. Sri Mujianto dari Puskesmas Ngarwi Tua. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan mungkin mohon bisa di hold dulu ya. Kita akan lanjut dulu ke materi berikutnya atau paparan sharing session yang selanjutnya, yaitu paparan dari Puskesmas Topore Kabupaten Mamuju. Mohon izin pada Bapak Arsyad monitor Pak. Kita tanda tangan di Siap. Desember ya. Siapa? Tardi. Arsyad. Oh iya. Ya, siapa? Saran masukan pertanyaan dari Bapak sekalian, peserta workshop. Ya, nanti untuk Tidak masuk suara di sini. pertanyaan mohon izin Pak Dokter. Untuk pertanyaannya mungkin nanti disekaligus saja ya ketika selesai Ya. paparan Kalau modalnya. tidak ada pertanyaan, ini dari chat. Ini ada pertanyaan dari Bu Rusna Azizah atau Aziz. Pertanyaannya adalah, untuk PKP, selain variabel indikator yang dipaparkan, adakah indikator subvariabelnya? Ini ada di semua, terutama di PKP kami, di DO PKP kami, dokumen PKP kami. Saya ulangi, terkait dari pertanyaan Bu Rosma, itu semuanya ada di DO dokumen PKP kami, Bu. Lanjut, ini ada pertanyaan, terutama RME-nya pakai apa, Pak, di Puskesmas Ngarwi 2? Kita menggunakan Smart Dinkes Sembada. Tadi saya sampaikan, kita di tahun 2025 ini ada penetapan
terutama adalah RME kita menggunakan smart dinas waspada yang sudah didaftarkan atau mendapatkan nomor dari Kemenhub dan diakui menjadi kekayaan intelektual daripada dinas kesehatan di Kabupaten Sleman. Pertanyaan yang ketiga dari chat ini untuk apa terkait dengan data PISPK, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi PISPK saat ini tidak bisa diakses. Mohon sharing tip dari Puskesmas Aglik 2 untuk mendapatkan data itu. Ya, untuk menyikapi permasalahan karena aplikasinya saat ini memang tidak bisa, kita menggunakan Google tersendiri, yaitu Google Form yang kita buat sesuai dengan indikator PISPK dan nanti kita sebarkan terutama ke masyarakat atau kita menggandeng jejaring tadi adalah kita menggandeng bisa kader, bisa terutama yang lain. Karena apa? Kita ada dana terutama untuk mendongkrak kegiatan ini melalui dana PUK, yaitu kita memberdayakan kader, tetapi tetap kita upayakan, yaitu kita dampingi. Ya, tadi saya ulangi, ya, ini semuanya kita kembangkan melalui digital tadi. Kita kan punya grup, nah, kita gunakan grup untuk bisa koordinasi melalui entah itu WA, entah melalui dari terutama media sosial yang lain. Sekilas itu yang ada di chat, pertanyaan yang masuk. Semoga dari Bapak Ibu sekalian bisa puas dengan jawaban kami. Sekali lagi, mohon monggo kalau yang Bapak Ibu bisa sharing atau memberikan masukan pada kami untuk perbaikan, monggo kami tunggu terutama arahan masukannya. Wonten? Sampun? Ya. Sampun, Pak. Ini dari chat juga masuk lagi terkait dengan apakah di subvariabel PKP Dinkes Sleman ada indikator screening TBC di klater 2 dan 3. Yeah. Sepengetahuan saya, terutama untuk kalau aplikasi, kita punya aplikasi, terutama khusus di terkait dengan kegiatan di screening TBC maupun di pemantauannya. Tetapi ini terutama untuk di PKP, ini kita tidak masukkan Bapak. Jadi PKP ini kan tidak semua program, indikator program masuk. Tetapi kita terutama adalah ada indikator program, ada indikator PKP yang kita akomodir gitu ya. Sehingga sementara ini di Kabupaten Sleman, di PKP yang 2025 ini adalah belum ada. Dan ini terutama kegiatan, terutama banyak di klater ke-3. Sekilas ngoten Bapak. Saya kira mengatakan sekali lagi masih ada pertanyaan melalui langsung yang tidak di chat. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas atensi dari Bapak sekalian serta kepercayaan dari Kemenkes. Untuk hari ini kita sharing terkait dengan masalah workshop penggunaan yaitu data dan informasi melalui digitalisasi. Demikian, banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak Simujianto selaku narasumber kita yang pertama. Tadi cukup aktif juga ya diskusinya. Mohon tidak bertanya saya. supaya materinya dapat. Halo.
Mohon izin saya lanjutkan kembali. Tadi sudah berlangsung ya, diskusinya cukup aktif, walaupun melalui chat pertanyaannya, tapi sudah sangat bagus. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah diajukan, sudah dijawab oleh narasumber kita yang pertama, itu Dr. Sri Mujianto dari Puskesmas Ngaglik 2. Bapak Ibu, bagi yang masih ada pertanyaan mungkin bisa ditunda dulu, karena kita akan masuki pada sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing session dari Puskesmas Topore, yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas dari Puskesmas Topore ini sendiri, yaitu Bapak Arsyad. Mohon izin Bapak Arsyad, monitor. Mohon izin Pak Arsyad. Izin Pak. Halo, suara saya terdengar Pak? Pak Arsyad, apakah suara saya terdengar jelas Pak? Suara Pak Arsyad, Sepertinya suara Pak Pak Arsyad Arsyad belum keluar. di layar masih belum terdengar ya. Suara saya bagaimana Bapak Ibu? Apakah Kalau suara dari terdengar jelas? Puskesmas bagus. Suara Pak Arsyad yang belum terdengar Pak, izin. Oke, baik. Mohon izin Pak Arsyad, bisa dites dulu mungkin mikrofonnya. Monitor Pak Arsyad. Oh iya, mohon izin juga ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, untuk yang bocor bisa di mute untuk sementara ya, sambil kita nanti mendengarkan paparan dari narasumber kita, sehingga suara dari narasumber kita lebih jelas lagi. Apa sudah Terima kasih. terdengar Pak ya? Sudah. Suara Iya. Pak Arsyad Oke, baik, terima kasih banyak Pak. sudah bagus. Sudah jelas sekarang. Oke, baik, sudah bagus ya suaranya. Ya. Izin ya. Baik, Pak Arsyad, mungkin ya baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung saja ya Pak. Waktu dan layar dipersilahkan pada Pak Arsyad. Oh, iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mas Ardi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dirjen Tata Kelola Kemenkes, Ibu Dr. Nima Dedia. Yang terhormat kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang dicurahkan kepada kita semua. Hingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Saya ulang kembali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen ya Pak ya. Pak Arsyad, mohon izin Pak. Tampilan di layarnya masih itu ya, masih tampilan wallpaper laptop. Oke, baik. Coba. Iya. Sudah terlihat Bapak ya, Bapak Ibu? Mantap Pak Arsyad. Sudah. Oh, ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Mungkin agak sedikit berbeda dengan penyaji terdahulu terhadap mungkin kami fokus di sistem informasi digital saja dalam kesempatan kali ini. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Arsyad, bekerja di Puskesmas Topore sejak tahun 1995 sampai sekarang. Jadi sekarang dipercaya untuk memimpin
Puskesmas Topore. Ini lanjut saja ya Pak, Bapak Ibu. Ya, karena kami di bagian seri manajemen sistem informasi digital ini, outline-nya pada hari ini itu kami ingin menampilkan profil dan struktur organisasi puskesmas kami, SDM dan sarana pendukung, roadmap-nya sistem informasi digital yang dipakai, e-pus cluster, bagaimana e-pus cluster kami, dan aplikasi kunjungan rumah dan dashboard kunjungan rumah. Ya, ini karena mungkin kali ini pemaparan kami tidak terlalu banyak slide-nya. Kami sampaikan di ini profil puskesmas ini, Puskesmas Topore itu memiliki wilayah 9 desa, terdiri dari Desa Papalang, Batu Ampak, Topore, Bonda, Boda-Boda, Tuabo, Salokayu, Sukadamai, dan Sisango. Kemudian Puskesmas Topore itu sendiri berjarak dari ibu kota kabupaten itu sekitar 60 km. Ya, dengan luas wilayah kerja kami itu 200,4 km persegi. Jumlah jaringan dan jejaring yaitu ada 5 pustu, 4 poskesdes, 3 klinik, dan 2 apotik, dan 47 sekolah. Nah, ini peta wilayah kerja kami. Ini sebelah utara ya, berbatasan dengan Kecamatan Sampaga, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bunehau, kemudian ke sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaluku. Ya, kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan Selat Makassar. Ya, ini kondisinya tadi dari pantai dan gunung, mayoritas penduduk sebagai nelayan dan sebagai petani. Nah, ini struktur organisasi kami yang di Puskesmas Topore berdasarkan Permenkes nomor 19 tahun 2024. Share screen-nya tidak kelihatan Pak, dan nampak. Mantap, mantap Pak Arsad, terlihat jelas. Lanjut. Ya, ini struktur organisasi yang telah kita buat. Ini berdasarkan klaster juga, yang klaster 1 terdiri manajemen inti, manajemen ketatausahaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring, dan promosi kesehatan. Untuk di klaster 2 terdiri dari kesehatan ibu bersalin dan ibu nipas, kemudian balita dan anak prasekolah, anak usia sekolah dan remaja. Kemudian untuk di klaster 3 terdiri dari usia dewasa, usia lanjut, kemudian di klaster 4 itu kesehatan lingkungan, surveillance, dan respon penyakit. Klaster 5 terdiri dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan darurat, pelayanan kefarmasian. Izin nggak keluar. Mungkin sinyalnya itu Pak, jadi tidak keluar share screen-nya. Di sini nampak Pak. Ini nampak juga. Ya, pelayanan rawat inap, Lanjut Pak Arsad. medik dasar. Jelas. Ya, ini tahun 2024. Saya lanjut Pak ya. Kemudian sumber daya manusia, ini kondisi kami di Puskesmas, jumlah SDM kami yang PNS itu 21 orang, 10 orang P3K, selebihnya ini 79 orang masih berstatus tenaga sukarela. Saya lanjut saja Pak ya. Ini sarana pendukung sistem informasi digital yang kami punya.
Ya, jumlah komputer yang ada di Puskesmas itu ada 14, laptop 8. Ya, dengan masing-masing mungkin kepala Puskesmas 1, klaster manajemen itu ada komputernya 5, laptopnya 3, pendaftaran dan rekam medik dan pikir itu ada 3, laptop 2, klaster 2 ada 2, lab komputer, laptopnya 1, klaster 3, komputernya 1, laptopnya 2, laboratorium 1 komputer, lintas klaster poligigi 1 komputer, apotik 1 komputer, UGD 1 komputer ya. Mungkin masih banyak kekurangan dari ini, tapi ya itulah upaya-upaya kami yang bisa kami lakukan sampai sekarang ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini roadmap shifting informasi digital Puskesmas kami dari Tupore. Ya, sejak sampai tahun 2022 itu pelayanan rekam medik kita masih menggunakan manual atau konvensional. Beberapa kekurangan dari pelaksanaan ini, yang pertama itu aksesibilitasnya terbatas karena sulit diakses dari jarak jauh hingga tidak dapat diakses dari tempat yang berbeda. Kemudian risiko rentan rusak atau hilang, memakan tempat, membutuhkan ruang penyimpanan fisik yang besar dan terus bertambah. Kemudian sulit dikolaborasikan. Kemudian yang selanjutnya itu prosesnya lambat, mulai dari pencariannya yang lambat, kemudian pemutahiran datanya, pengarsipannya, membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Ini di sebelum sampai tahun 2022. Kemudian human error-nya tinggi, kemudian berikutnya rentan salah tulis, salah simpan, dan data tidak lengkap. Ini di tahun 2022. Di tahun 2023, berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik, kami bertransmisi dari rekam medik konvensional ke rekam medik elektronik. Awalnya kami menggunakan SIMKes Kansa. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya untuk Puskesmas, kami gunakan sampai di tahun September di 2024. September 2023. Kemudian di tahun 2024 pelayanan RMS secara full menggunakan SIM Kansa, kemudian ada integrasi dengan Satu Sehat, ada bridging BPJS Kesehatan, kita ada sistem antrian digital dan anjungan antrian. Ini sampai di 2024. Kemudian di 2025 di November kita ada proses migrasi vendor dari RMS SIMKes Kansa ke EPUS Cluster atau Infokes. Karena kemarin ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan dari SIMKes Kansa yang mungkin agak susah diakses oleh teman-teman kami di Pustu atau Puskesdes. Jadi kita beralih ke vendor RMS SIMKes Kansa, walaupun kita tahu SIMKes Kansa itu open source, artinya gratis. Kami lanjut Pak Bapak Ibu. Untuk di Puskesmas kita gunakan RME, EPUS Clusters untuk saat ini. Ada Pikir, BPJS, kemudian SIHA, ITB, SIHEPI, dan lain-lain. Ini kami ada di Puskesmas pelaksanaannya untuk sistem informasi digitalnya. Kemudian untuk Pustu, dari 9 Pustu yang ada, 9 desa yang ada sekarang ini semua menggunakan RME EPUS Cluster. Dengan berbagai keterbatasannya, walaupun tadi dalam daftar tadi tidak terdaftar nama-nama Pustu Puskesdes yang memiliki komputer, mereka teman-teman kami menggunakan komputer pribadi maupun menggunakan alat elektronik berupa HP untuk pelayanan di Pustu, karena bisa diakses oleh teman-teman kami di Pustu.
untuk posyandu itu menggunakan ASIK, kemudian yang kedua Sigisia atau EPP-BGM-nya. Kemudian ada kunjungan rumah. Ini yang menjadi pertanyaan di kami, bagaimana menginput ini hasil kunjungan rumah, bagaimana mengumpulkan data-data hasil kunjungan rumah oleh kader. Ini yang belum pada saat itu belum kita ada upaya-upaya jawaban atas ini. Kemudian Puskesmas, Puskesmas dan Pustu, pertama keunggulannya dukungan fitur yang lebih mudah dan mencakup pelayanan yang dibutuhkan oleh Puskesmas itu sendiri. Kemudian ada integrasi BPJS dan Satu Sehat. Kemudian yang ketiga mendukung integrasi pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian screening LP yang lebih lengkap. Jadi pencatatan pelaporan kita langsung terbaca oleh Dinas Kabupaten, kemudian dipantau dan dimonitoring oleh Dinas Kabupaten. Kemudian ya ini gambaran layar depan dari Puskesmas kami. Ya, kami lanjut Bapak Ibu, sistem informasi pendukung kunjungan rumah. Ini tadi yang menjadi pertanyaan kami. Yang pertama, belum ada aplikasi yang mendukung untuk hasil kunjungan rumah. Jadi selama ini kader melakukan kunjungan rumah itu hanya mencatat manual yang kemungkinan untuk salah penginputan, salah pencatatan, kemudian kemungkinan untuk hilang dan tercecer itu banyak sekali. Kemudian pencatatannya masih manual, masih berbasis manual, kemudian data hasil kunjungan rumah tidak dapat dianalisa dan dimanfaatkan. Ini ada aplikasi sederhana dan gratis untuk kunjungan rumah. Dari ketiga faktor tersebut tadi, mendorong dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan Technical Office Global Fund bersama Puskesmas berinisiatif dengan berinovasi untuk mendukung pelaksanaan ILP, khususnya kunjungan rumah, dengan memanfaatkan aplikasi sederhana dan gratis berupa Kobo Toolbox atau Kobo Collect. Yang kedua, Google Locker Studio untuk dashboardnya. Nah, kelebihan Kobo Toolbox dan Kobo Collect ini sistem login akun untuk menjaga keamanan data. Jadi menggunakan sistem login akun, kemudian dapat diedit sebelum finalisasi atau kirim data. Tiap form dapat dikombinasikan dalam sekali entry data. Jadi bisa dikombinasikan beberapa data sekali entry. Kemudian mendukung titik koordinat rumah. Jadi kalau kader melakukan kunjungan rumah, kemudian diinput, maka akan nampak titik koordinat dari rumah di mana misalnya terdapat ibu hamil, misalnya terdapat lansia dan sebagainya akan terbaca dalam titik koordinat tersebut. Jadi ini kader menginput berdasarkan masa keluarga yang ada di rumah tangga tersebut. Jadi misalnya hanya ada balita, ya hanya balita yang diinput. Kalau ada lansia, lansia yang diinput. Ini gambaran tampilannya Bapak Ibu untuk Kobo Toolbox-nya, Kobo Collect-nya. Nah, ini proses entry data Kobo Collect-nya, aplikasi mobile-nya. Pertama, ya kader itu menginstal, ya kader menginstal melalui HP mereka masing-masing, ya Kobo Collect-nya. Kader membuka aplikasi Kobo Collect di HP masing-masing. Kemudian kader melakukan entry data sesuai dengan format dan checklist siklus hidup setiap keluarga. Kemudian melakukan cek kembali kelengkapan data yang dibutuhkan sebelum finalisasi data. Kemudian selanjutnya finalisasi atau kirim data. Ini gambaran Kobo Toolbox-nya ya Bapak Ibu. Nampak di sini ada tanggal entry datanya, ya. Data keluarga, checklist
Ini ada jumlah kartu tindak lanjut keluarganya, pemeriksaan TB Mamuju, data keluarga anggota keluarga, checklist kunjungan rumah keluarga. Ini pengelolaan data dashboard, data di spreadsheet untuk dashboardnya. Pertama, penarikan data di web Cobol Talks-nya berupa file XLSX, kemudian membuat set berdasarkan form kunjungan rumahnya, kemudian di copy data kunjungan berdasarkan formnya, kemudian convert data menjadi dashboard menjadi interaktif di Locker Studio. Ini kami tidak nampakkan ini karena data pribadi pasien Bapak Ibu ya. Kami tutup ini data-datanya. Kami lanjut. Ini data hasil kunjungan rumah by Google Locker Studio-nya ya. Dashboard-nya ini Bapak Ibu, ini tampilannya. Hasil dari kunjungan rumah oleh kader kami nampak seperti ini, terlihat dari jumlah penduduk, jenis kelamin terdata di sini, jumlah kelaminnya, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, jumlah kepostalan JKN, dan nampak jumlah ibu hamil. Ya, banyak data yang bisa kita ambil dari hasil pendataan kader itu melalui dashboard Google Locker Studio-nya ini. Ya, ini mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Mungkin banyak hal yang kekurangan kami, mungkin sebentar bisa di sharing sessionnya kembali oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Luar Pak biasa Arsad. sekali ya Pak Arsad paparannya. Terima kasih banyak dari Puskesmas Topore ya Pak Arsad. Baik, kepada Bapak Ya. Ibu yang mau bertanya ke kedua narasumber kita atau ke Pak Arsad maupun ke Dr. Sri Mujianto, kami persilahkan. Mungkin bisa raise hand, bantu raise hand Bapak Ibu yang di Zoom meeting. Ada yang mau bertanya? Kalau di kolom chat saya lihat ada beberapa pertanyaan lumayan banyak. Tapi kenapa tidak ada yang raise hand ya? Mungkin bisa disampaikan secara langsung. Saya mungkin coba membacakan satu pertanyaan dulu nih kepada Pak Arsad dari Ibu Rusna Azizah. Izin bertanya kepada Pak Arsad, yang membuat aplikasi di Kobo Toolbox ini Bapak pakai jasa IT pihak ketiga atau IT-nya dari petugas Bapak sendiri? Mungkin itu dulu, Pak Arsad. Bisa ditanggapi dulu mungkin, Pak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Kebetulan memang kami ada dari TO dari GF ya, ada teori dari GF, kemudian bekerja sama dengan teman-teman di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, ini yang membuat dan menyusun aplikasi ini. Sebenarnya aplikasi ini tidak terlalu susah dan mudah diterapkan. Iya. Jadi aplikasi ini dibuat oleh terutama oleh dari TO GF. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Arsad, sudah cukup jelas mungkin ya tadi untuk pertanyaan dari Ibu Rusna Azizah. Ternyata ada yang raise nih dari Bapak Yusri, Puskesmas Lampeong ya. Pak Yusri, silakan Pak Yusri, bisa dibuka mikrofonnya sama kameranya. Kamera izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusri. Saya disampaikan Pak wabarakatuh. Pak Arsad luar biasa dengan wilayah kerja
di pedalaman di pelosok gitu. Pertanyaan saya Pak, apakah ada pelayanan telemedicine gitu Pak untuk wilayah Bapak? Luar biasa Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, eh, bolehkah Bapak bisa berbagi aplikasi yang untuk kunjungan rumah itu Pak, sehingga kami bisa tinggal mengedit gitu Pak, kalau boleh. Terima kasih Pak Arsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sementara kita tampung dulu ya Pak Asad pertanyaannya, atau mau langsung ditanggapi Pak? Boleh, boleh. Untuk di telemedicine untuk puskesmas kami ya petugasnya sudah dilatih. Petugas kami sudah dilatih untuk telemedicine untuk puskesmas Topore sudah dilatih. Cuma masalahnya memang belum ada regulasi atau apa namanya kebijakan terkait dengan pelaksanaannya oleh BPJS itu sendiri. Jadi sampai sekarang pelaksanaan telemedicine itu di puskesmas kami belum jalan dengan baik. Walaupun kami sudah buatkan SK, sudah ditetapkan petugasnya, namun sudah dilatih juga petugasnya, alat juga ada, tapi belum dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan aplikasinya tadi, aplikasi kunjungan rumah, kami komunikasikan dulu dengan TO-nya Pak ya. Kemungkinan bisa Pak, dari informasi yang kami dapatkan, TO-nya bisa berbagi bagaimana cara membuat dan melaksanakannya. Iya Pak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arsad. Bisa dihubungi juga kemari kalau memang dibutuhkan untuk komunikasi lebih lanjut ya. Terima kasih Pak Arsad. Iya, kasih banyak Pak. Oke baik, sepertinya lumayan banyak juga pertanyaan nih Pak Arsad. Masih ada yang raise hand dan juga beberapa chat di Zoom ini ya. Mungkin saya akan coba ke Ibu Hanarti, Dinkes Magetan. Monitor Bu Hanarti. Terima kasih. Mohon izin pertanyaan yang pertama mungkin lebih tepat untuk kementerian terkait uraian tugas antara manajemen pembagian tugas yang benar ya antara nanti petugas manajemen arsip dan petugas untuk manajemen sistem informasi digital ini. Karena apakah yang untuk arsip khusus yang terkait keadministrasian tidak mencakup data atau bagaimana ini yang sebaiknya. Terus yang kedua terkait dengan kalau ini izin dari narasumber dari Puskesmas terkait dengan sistem manajemen data atau informasi yang ada di Puskesmas Panjenengan. Artinya begini, satu sisi ada petugas manajemen sistem informasi digital. Nah, ini bagaimana sistem yang dibangun dengan PJ-PJ yang lain, mekanismenya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi Bu Hartati atau siapa tuh? Maaf, lupa lagi dari Dinkes Magetan tadi ya. Tadi pertanyaannya ditujukan ke
kementerian dan juga ke narasumber. Nggih, Seperti itu ya, Bu. nggih, nggih, Pak. Kalau tadi kan mohon maaf Ibu, saya coba ulang dulu. Pertanyaan untuk yang ditujukan ke kementerian itu apakah terkait pembagian tugas ya? Untuk yang bagian manajemen arsip, misalkan dengan manajemen digital itu pembagiannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya Bu pertanyaannya terkait pembagian tugas. Iya, nggih. Oke, kemudian ya pertanyaan yang keduanya ditujukan ke pihak narasumber, boleh diulangi lagi Bu? Tadi terkait apa Bu untuk yang Iya, narasumber? terkait sistem yang dibangun untuk manajemen informasi ini. Jadi apa ya, antara petugas sistem informasi digitalnya dan pengelola program yang lain bagaimana manajemen data dan PWS-nya, ngaten Pak. Sampaikan kalau. Oke, baik. Mungkin kurang lebih sama ya kalau untuk yang kementerian sendiri, mungkin saya akan coba sedikit bantu menjawab. Jadi kalau kebijakan dari kami itu tidak mengunci, tidak kaku gitu ya. Kalau misalkan siapa sih yang bertugas sebagai manajemen arsip, siapa yang bertugas di manajemen digital, apakah misalkan manajemen digital harus dia lulusan IT, terus arsip harus lulusan masalah arsip atau manajemen atau apa, dari kami tidak kaku, jadi kembali lagi ke daerah sesuai kesepakatan dan mungkin dilihat juga terkait kemampuan SDM ya. Misalkan si A dinilai mampu, ya saya percaya, monggo silakan. Yang penting kan hal tersebut dilaksanakan. Karena kalau misalkan kami mengunci, misalkan harus S1 IT, bagaimana dengan yang daerah tidak ada kualifikasi tersebut? Kalau dari kami seperti itu Bu, kurang lebih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ditujukan ke narasumber, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Arsep. Silakan Pak. Sepertinya masih ke mute Pak. Baik. Apa pertanyaannya tadi Pak ya? Bisa minta diulang. Kurang lebih kalau yang saya tangkap itu terkait pengaturan manajemennya Pak. Pengaturan manajemen, pembagian mungkin kurang lebih sekitar pembagian tugas ya. Pembagian tugas, bagian digital itu seperti apa pembagian orang-orang yang punya. Iya, karena kami memang juga keterbatasan di sumber daya manusia, terutama ASN-nya, maka memang dibutuhkan kemampuan dari kita untuk melihat kemampuan daripada teman-teman kita semua, yang mana berpotensi untuk mengerjakan apa dan di mana dia bisa bekerja. Jadi untuk pembagian tenaganya saya kira dilihat saja potensinya teman-teman. Kalau ada yang bisa menggunakan IT-nya dengan baik, walaupun dia mungkin pendidikannya berbeda, tapi mampu menggunakan IT dengan baik, maka itu dimanfaatkan oleh kebijakan puskesmas itu sendiri. Jadi untuk saya kira banyak hal yang perlu kita cermati dalam pembagian kerja di puskesmas. Mungkin itu saja jawaban saya dari. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arsad. Lumayan cukup banyak juga ya pertanyaannya. Saya lihat-lihat baik dari yang resen maupun dari kolom chat. Sudah lumayan banyak pertanyaan, mungkin beberapa hal sejenis ya. Mungkin saya coba membacakan satu lagi mungkin ya, Pak, pertanyaan dari kolom chat. Izin Pak Asad, ada pertanyaan dari Pak Teddy Bagus dari ke Semarang. Apa hambatan atau kendala pelayanan pasien dengan RME di Pusku di wilayah Puskesmas Topore? Dan apakah data kunjungan dikirim secara real time? Mungkin untuk sementara itu saya dulu Pak.
Jadi pertanyaan kurang lebih terkait hambatan yang terjadi di Puskesmas wilayah Tukor, di Puskesmas Bapak. Monggo silakan Pak. Ya, ya, terima kasih. Ya banyak hambatan Pak dalam pelaksanaan implementasi daripada sistem digital ini dalam pelaksanaannya. Tapi mungkin ini yang perlu di manajemen dengan baik. Hambatan itu bagaimana kita melihatnya dan mengevaluasinya setiap waktu. Jadi setiap ada masalah itu dicarikan solusi atas perbaikan-perbaikannya. Jadi saya kira kalau disebutkan masalahnya satu persatu cukup banyak Pak saya sebutkan, baik daripada sumber daya manusianya, daripada sumber daya alat dan peralatan yang pelaksanaan kegiatan-kegiatan termasuk komputer dan alat komunikasi yang dibutuhkan. Banyak sekali hal-hal yang yang di lapangan yang ada, tapi kami mencoba untuk mencarikan solusi setiap masalah-masalah tersebut dengan baik, dengan melihat potensi-potensi yang ada di puskesmas, potensi-potensi teman-teman yang ada. Jadi saya kira kalau mau disebutkan satu persatu hambatannya Pak banyak, mulai dari jaringan yang kurang baik, sumber daya manusia juga terbatas, kemudian kami juga terbatas di terutama jumlah ASN-nya, kami lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga non-ASN yang kami juga tidak tahu ke depannya bagaimana mereka. Saya kira ini banyak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, cuma mungkin perlu di manajemen dengan baik saja supaya hambatan itu tidak menjadi penghalang dari pencapaian-capaian kita, tapi menjadi pemberi semangat buat kita untuk mengatasi masalah-masalah itu dan mencapai tujuan kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya. Tadi kalau yang kita perhatikan, mulai dari narasumber yang pertama sampai narasumber yang terakhir, diskusi yang begitu aktif dan pertanyaan juga lumayan banyak. Mungkin terkait pertanyaan ini kalau misalkan dibacakan satu persatu juga waktu kita gak bakal cukup ya Bapak Ibu. Sama mungkin dengan halnya hambatan yang tadi disampaikan, bahwa kalau misalkan membicarakan terkait hambatan atau kendala itu ini gak bakal selesai-selesai ya. Karena hambatan dan kendala itu yang saya yakin itu pasti terjadi di semua tempat, bukan cuma di tempat Dr. Sri atau Pak Arsyad, di ya mungkin di kota-kota besar pun pasti masih tetap namanya kendala hambatan. Nah, tetapi kembali lagi seperti yang tadi, kendala atau hambatan tidak menjadi penghalang ya dalam melaksanakan program di Puskesmas. Baik Bapak Ibu, untuk sementara mungkin pertanyaan kami tutup dulu, kita jawabkan dulu. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya pada hari ini, sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar manajemen Puskesmas. Hal ini seri manajemen sistem informasi digital. Jangan lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman panitia. Oh, mungkin satu lagi dari Dinkes Riau, silakan terakhir Pak Iwan ya. Ya, izin Pak. Terima kasih Pak Arsad. Itu tadi kan bagus sekali ada aplikasi, kemudian dan juga sudah dilaksanakan Puskesmas Bapak. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah hasil dari entry data kemudian yang masukkan aplikasi itu bisa diakses oleh semua tenaga kesehatan ataukah hanya admin saja? Karena ini bisa didengar Pak? Bisa didengar? Bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Tadi aplikasi kan sudah bagus sekali. Nah, apakah hasilnya itu bisa langsung diakses atau dioleh oleh semua tenaga kesehatan termasuk Pusdopolindes? Karena di situ juga ada banyak data-data yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi di Pusdopolindes maupun di Puskesmas. Jadi bagaimana
untuk diseminasi hasil-hasil itu kapan dilaksanakan atau langsung bisa dikerjakan atau bisa dilihat oleh seluruh tenaga kesehatan yang berkompeten atau yang sesuai dengan program masing-masing, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dari pengalaman kami pelaksanaan kegiatannya ini bisa diakses oleh orang yang memiliki link, Pak. Ada linknya yang bisa diakses. Jadi misalnya kader melakukan kunjungan rumah, kemudian dan nampak dalam hasil itu misalnya ada masyarakat yang berisiko. Nah, ini Kepala Pustu bisa atau UPTDK-nya bisa melihat hasil inputan kader ini, kemudian melakukan kunjungan ke rumah tersebut tindak lanjutnya. Jadi saya kira bisa diakses, Pak, karena ada linknya. Ya, karena mereka tinggal klik linknya, mereka bisa buka datanya dan lihat hasil dashboardnya, Bapak. Ya, itu saja mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, cukup jelas yang mungkin Pak Iwan tadi. Jelas. Baik, terima kasih banyak ya, sudah terjawab tadi terkait pertanyaannya. Saya kembali lanjutkan, berhubung karena terbatas waktu juga, sehingga mohon maaf saya lagi. Mungkin pertemuan webinar kali ini kita tidak bisa berlama-lama karena keterbatasan waktu. Kita akan segera akhiri untuk kegiatan webinar hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar seri manajemen sistem informasi dan digital. Kemudian tidak lupa juga kepada para narasumber kita, ada Pak Arsyad dari Puskesmas Topore Kabupaten Mamuju, benar ya Pak ya? Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ya Pak. Kemudian ada juga Pak Sri Mujianto dari Puskesmas Ngaglik 2 dari Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, yang sudah menyampaikan praktek baik yang sudah dilakukan di masing-masing puskesmas, sehingga praktek baik yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita bisa menjadi gambaran atau bahkan pemicu kepada Bapak Ibu yang ada di wilayah lain untuk bisa jadikan contoh atau melakukan acuan dan lain sebagainya. Dan tidak lupa kami juga dari pihak penyelenggara atau panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan masih terdapat beberapa kekurangan ataupun kesalahan, baik secara yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan akhir kata, mungkin tadi masih ada banyak pertanyaan. Mohon maaf sekali lagi, kami tidak bisa memberikan jawaban mungkin ya dari panitia maupun sumber atas keterbatasan waktu. Kemudian mohon materi di-share. Untuk materi nanti akan di-share, memang kami di hold dulu. Materinya sudah kami siapkan, kami sudah dapatkan materi dari masing-masing narasumber. Mohon Bapak Ibu untuk bisa meng-keep link absensi yang di-share di kolom chat, karena link materi akan disampaikan pada link tersebut. Nanti di dalam link tersebut kan sudah ada link Zoom, serta background, daftar hadir, dan juga nanti link materi akan kami buka di link tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang mau mendownload materi bisa dibuka di link tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun mungkin sebagai saran penutup. Padi digiling di dalam kuali, dimasak enak di dalam panci. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi. Sampai bertemu kembali di webinar lainnya lagi. Kita masih ada 2 webinar lagi sebelum akhir tahun 2025 ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bisa hadir kembali. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.